Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala haula wala quwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa dan tidak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang tidak putus-putus. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Saudara-saudara jamaah zuhur Masjid Al-Bakri dan seluruh yang mengikuti kajian ini, shaimin dan shaimat, mudah-mudahan semua berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya ingin mengingatkan saya dan kita semua, ketika di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban kita memanjatkan doa. Apa doa kita? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban kita berdoa, minta untuk mendapatkan keberkahan sepanjang bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan minta untuk disampaikan ke bulan Ramadan. Dikabulkan tidak? Buktinya, kalau berdoa di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dikabulkan oleh Allah, berarti berdoa di bulan Ramadan lebih makbul lagi, lebih diterima lagi, karena yang kita panjatkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wal an nahnu balagana Allah wa iyyakum syahr Ramadan. Sekarang kita sudah masuk di bulan Ramadan, berarti doa kita ada jaminan tidak doa di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dikabulkan? Enggak. Yang tidak ada jaminan saja dikabul. Apalagi nanti di antara doa yang tidak mungkin ditolak. Doa siapa saja yang akan ditolak? Al-Imam Al-Adil, pemimpin yang adil. Hati-hati kalau ada pemimpin adil, karena begitu dia berdoa makbul, dikabulkan. Yang kedua, al-mazlum, orang yang terzolimi. Ada nggak di sini yang terzolimi? Nggak ada. Kalau ada yang terzolimi, hati-hati itu doanya. Jadi doa orang yang dizolimi dikabulkan. Kemudian yang ketiga, as-shaim, doa orang yang berpuasa. Berarti sepanjang bulan Ramadan ini isi dengan aneka kebaikan, salah satunya adalah doa. Melihat sesuatu, doa. Ya, terlintas sesuatu, doa. Karena doa orang yang berpuasa dikabulkan oleh Allah. Pada kesempatan ini, mudah-mudahan pertemuan kita di kesempatan ini bagian dari kita bersyukur kepada Allah bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap yang bersyukur akan ditambah. Kemudian tema kita pada siang hari ini terkait tentang dua surat yang diturunkan semenjak masih di Mekah, tetapi dua surat itu nanti akan dinikmati oleh penduduk surga di dalam surga. Kira-kira kita masuk surga nggak?
Masuk surga nggak gitu? Mohon maaf bagi yang tidak yakin gak usah hadir di sini. Iya, masa nggak yakin sih masuk surga? Kita kan nggak boleh percaya diri, bukan. Husnuzon kepada Allah. Masa yang sudah berapa lama kita ketemu dengan bulan Ramadan? Percaya nggak dengan Muhammad SAW yang mengatakan Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Ramadan bertemu dengan Ramadan menghapus. Percaya nggak sama Nabi Muhammad? Jadi kalau di masjid sholat berjamaah dalam keadaan berpuasa ditanya masuk surga nggak? Kalau di diskotik boleh jawab jelas. Ini di masjid bulan Ramadan dalam keadaan selesai sholat. Setan senang kalau ada orang ragu. Setan senang ditarik sama setan kalau yang ragu. Makanya bikin setan pusing. Gimana? Kan lagi di penjara dia. Dia lagi di, jangan coba-coba keluar. Dia lagi di penjara, sakit hati dia. Kalau mendengar kita menyatakan kita di taman surga, berarti kalau di taman surga akan masuk bulan Ramadan, puasa, sholat berjamaah, masih gak yakin masuk surga. Kata ini teman saya banget sih yang begini. Keliwatan kata orang Betawi, udah keliwatan banget. Jadi jangan sampai ada suuzon kepada Allah dan jangan sampai tidak percaya diri bahwa, kenapa saya berani mengatakan ini? Dalam hadis yang sahih ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Belum kenal mana Nabi Muhammad, tapi sudah beriman kepada Nabi Muhammad. Belum pernah berjumpa langsung dan bertanya kepada yang ada di situ waktu itu. Dia mengatakan, saya datang dari tempat yang agak jauh. Siapa? Man minkum Muhammad. Siapa di antara kamu yang namanya Muhammad? Waktu itu kan gak ada YouTube. Waktu itu tidak ada, nggak ada YouTube, nggak ada Facebook, nggak ada sesuatu yang dengan saya ketahui. Penceramah zuhur hari ini apa? Karena tinggal buka aja di YouTube. Anda tinggal buka di Google namanya, keluar fotonya. Kalau waktu itu Nabi Muhammad itu tidak suka berpenampilan beda. Nabi Muhammad mengatakan, Ana Muhammad, saya Muhammad. Si Badui itu bertanya, betulkah engkau mewajibkan kepada kami mengucapkan 2 kalimat syahadat? Allahumma na'am, kata Nabi. Betul, saya sudah lakukan, kata si Badui. Tanya lagi untuk konfirmasi, apakah engkau yang mewajibkan kepada kami puasa sholat 5 waktu? Betul, kata Nabi. Allahumma na'am, saya laksanakan. Apakah engkau yang mewajibkan kepada kami untuk menaikkan zakat dari kelebihan harta kami? Nabi Muhammad mengatakan, betul, saya lakukan. Apakah engkau yang mewajibkan kepada kami untuk berpuasa di bulan Ramadan? Betul, kata Nabi. Allahumma na'am, saya lakukan. Apakah engkau yang mewajibkan kepada kami untuk melaksanakan ibadah haji seumur hidup? Yang wajibnya, selebihnya, yang wajibnya 1 kali. Betul. Si Badui itu mengatakan apa? Saya datang ke sini hanya mengkonfirmasi, memastikan, dan sekarang saya akan pulang. Nggak akan saya tambah, nggak akan saya kurang. Saya mau pulang. La azidu minhunna wala anqusu minhunna syai'a. Saya nggak mau nambah, saya nggak mau ngurangin. Saya langsung pulang dan melaksanakan itu semua. Nabi Muhammad bilang apa? Dakhalal jannah in sadaq. Dia masuk surga kalau benar. Masuk surga kalau padahal yang dilakukan hanya apa?
Hanya rukun Islam. Bagaimana kalau ditambah dengan pengajian, ditambah dengan yang sunnah-sunnah? Jangan pernah ragu kalau kita sedang menuju ke surga, supaya setannya nggak percaya diri. Jangan dibalik, kita nggak percaya diri, setannya sudah sepakat. Mulai sekarang kita contoh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Bagaimana ketika beliau berjalan, idza salaka Umar fajjan salaka syaitan fajjan akhar. Kalau Sayyidina Umar melintasi satu jalan, setan milih jalan yang lain. Kenapa? Sayyidina Umar itu percaya diri, seorang yang jujur, seorang yang berani, seorang yang jelas. Jangan sampai udah di masjid nih ditanya masuk surga enggak? Ingat kelingung gitu kan? Jangan sampai. Jadi kita yakin masuk. Satu lagi saya tambahkan, umat yang paling banyak masuk surga umat siapa? Umat Nabi Muhammad atau umat Nabi yang lain? Umat Nabi Muhammad. Dan nanti saat buka semua kitab tafsir tentang tafsir surat Ad-Duha. Kitab tafsir yang besar ya, jangan yang ringkasan-ringkasan. Kitab tafsir yang besar, tanya sama guru, sama kiai, sama habaib, sama ulama, tanya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan Tuhanmu kelak akan memberikan kepadamu sampai kamu ridho, sampai kamu puas. Silahkan baca semua kitab tafsir yang besar. Apa yang dimaksud dengan Allah memberikan kepada Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad merasa ridho dan merasa puas? Singkatnya, Nabi Muhammad mengatakan, aku tidak akan ridho sampai sudah dipastikan seluruh umatku masuk surga. Berarti kita cuman memang masuk surganya ada kelasnya. Dan naik pesawat semua masuk, tapi ada yang kelas, ada yang kelas. Nah, masalah kelas itu masing-masing. Yang penting naik masuk. Tapi lumayan kan? Kalau udah naik lumayan nggak? Lumayan, walaupun di belakang yang penting naik. Jangan sampai naik aja enggak, gimana mau sampai? Itu yang ingin saya dan kita semuanya hilangkan. Yang sering mencengkram di hati dan di pikiran, nggak yakin masuk surga. Sudah puasa bulan Ramadan, bukan satu kali lagi. Ustaz, berapa kali ketemu Ramadan? 29 kali. Kurangin deh 12. Akil balikin berapa tuh? Siapa yang pintar matematika? Ada yang bilang, saya kalau disuruh ngurusin matematika, kalau duit saya bisa, katanya gitu. Berapa kali itu berarti? Katakanlah 15 kali. Setiap ketemu Ramadan dihapus. Dan orang yang berpuasa Ramadan punya pintu khusus, namanya Babur Rayyan. Mudah-mudahan kita semuanya akan masuk. 2 surat yang akan suratan yatafakkahu bihima ahlul jannah fil jannah. Seorang ulama tabi'in bernama Khalid bin Mi'dan pernah mengatakan ada 2 surat yang akan dibaca dengan nikmat, dengan seksama, dengan lezat oleh penduduk surga di dalam surga. 2 surat itu 2 surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Yang satu namanya surat Maryam, diturunkan masih di awal, sebelum sahabat-sahabat Nabi hijrah ke Ethiopia, sebelum hijrah ke Madinah. Ada hijrah ke Ethiopia, ke wilayah Ethiopia, yang di sana Nabi Muhammad SAW menyatakan kepada para sahabatnya, pergilah kamu ke Ethiopia, karena di Ethiopia ada seorang raja Nasrani yang arif dan bijaksana. Pergi ke sana, kamu akan mendapatkan kesempatan melaksanakan
mempraktekkan keyakinan dan ibadah. Karena di Mekah ditindas, karena di Mekah mendapatkan perlakuan yang tidak baik, berangkatlah sekian puluh sahabat Nabi, ada riwayat mengatakan 80 dari Mekah berangkat ke Ethiopia. Di antara yang ikut berangkat pada waktu itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhah. Siapa yang tidak kenal dengan Sayyidina Utsman bin Affan? Orang kaya yang pemalu. Orang kaya ya? Mahal nggak tuh? Mahal nggak? Ada orang miskin nggak tahu? Orang kaya pemalu. Sampai dikatakan istahyat minhu malaikatur rahman. Sampai para malaikat pun segen sama Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhah. Sayyidina Utsman kaya raya, dermawan, pemalu. Sekarang yang sering kita temukan orang miskin nggak tahu malu dan bikin malu. Orang kaya yang pemalu Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau termasuk dalam rombongan hijrah ke Ethiopia, dan rombongan hijrah ke Ethiopia dipimpin oleh sepupu Nabi bernama Ja'far bin Abi Thalib, yang nantinya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunianya di peristiwa perang Mu'tah yang sampai dua tangannya putus. Waktu itu beliau memegang bendera. Jadi kalau ada yang mempermasalahkan, boleh nggak hormat sama bendera? Ngaji yang cukup. Udah selesai, udah tuntas. Karena kalau belajar ngaji dengan ulama, dengan habaib, dengan kiai yang memiliki sanad sambung menyambung sampai ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu hal-hal seperti itu udah tuntas. Gak usah dipermasalahkan lagi, udah selesai. Masalah rokaat tarawih udah tuntas. Yang sedikit berarti nggak punya waktu kan gitu, betul nggak? Yang 11 berarti waktunya banyak atau sedikit? Itu kalau mempelajari kitab-kitab fikih 4 mazhab ahlus sunnah wal jamaah udah selesai itu. 20, 23, 36 selesai, gak usah ribut-ribut. Kalau mengaji dengan baik, dengan benar, gak mungkin ada masalah. Ja'far tangannya dua-duanya putus, dan Nabi Muhammad mengatakan Ja'far yatilu bijanahaihi fil jannah. Ja'far di surga dia terbang, dua tangannya yang putus diganti dengan dua sayap, sehingga beliau dijuluki At-Tayyar, seorang yang putus tangannya karena memegang apa? Bendera dipegang di sini, tangannya putus nih, pegang di sini, putus, seluruhnya menjadi putus, mempertahankan bendera. Jadi kalau ada yang mempermasalahkan, boleh nggak hormat sama bendera dan semua, ngaji dulu deh, ngaji, supaya nggak terlalu kaku. Karena hal-hal seperti itu sudah tuntas, sudah selesai. Nah, Ja'far bin Abi Thalib sebagai pimpinan rombongan ketika bertemu dengan Raja Ethiopia, Raja Negos atau Raja Najasyi, Ja'far bin Abi Thalib ditanya oleh Raja Najasyi, kamu sebagai pimpinan rombongan? Baik. Raja Najasyi dikawal atau didampingi oleh para penasehat keagamaan, para pemuka agamanya, mungkin bahasa kita para pendeta. Ditanya oleh Raja Najasyi, jelaskan kepada kami siapa Muhammad. Dijelas. Kami sebelum ada Nabi Muhammad kunna na'budul asnam wa naqta'ul arham wa na'kulul maita wa nusiu ilal jiran summa ba'asallahu minna rajulan na'rifu sidqahu wa wafa'ahu. Kami sebelum ada Nabi Muhammad, kami adalah kelompok orang-orang yang menyembah berhala, memutus silaturahmi, memakan bangkai, mengganggu tetangga. Kemudian Allah utus dari kami, di tengah-tengah kami, seorang
yang kami kenal kejujurannya, yang kami kenal kesetiaannya, yang kami ketahui nasab dan silsilah keturunannya dengan jelas. Dia yang memerintahkan kepada kami an na'budallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa an nasilal arham wa an nuhsin ilal jiran. Kami diajak olehnya menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu pun. Kami diajak untuk menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, dan memakan yang halal dan yang baik. Kemudian ditanya, tolong bacakan kepada kami apa yang diwahyukan kepada Muhammad dari Tuhan. Dibacakan surat Maryam, dibacakan, didengarkan oleh Raja Najasyi, sampailah pada ayat wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera di hari aku dilahirkan, di hari aku diwafatkan, dan di hari aku dibangkitkan kelak. Raja Najasyi berlinangan air mata dan dia mengatakan cukup, cukup. Beliau yang beragama Nasrani bergelimangan air mata dan beliau mengatakan cukup. Inilah yang pernah diturunkan kepada Musa dan Isa. Silahkan kamu tinggal di negeri saya dan kamu akan mendapatkan semua yang bisa mensukseskan apa yang kamu inginkan dari melaksanakan amal ibadah sesuai dengan keyakinan kamu. Surat Maryam kalau kita baca dengan baik-baik, surat yang paling banyak di sana disebut rahmat. Rahmat. Kaf ha ya ain shad zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Silakan nanti pulang dari sini daripada baca WhatsApp terus. Lihat berapa kali kata rahmat dalam surat Maryam. Berapa kali disebut dalam surat Maryam Asmaul Husna Ar-Rahman. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama, surat Maryam surat yang penuh dengan nuansa rahmat dan kasih sayang. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyya. Surat Maryam nanti akan kita baca di mana? Di surga. Dinikmati yatafakkah, dibaca dengan lezat oleh penduduk surga di dalam surga. Jadi nanti dikatakan oleh Imam Khalid bin Ma'dan bahwa kita di surga itu sudah nggak ada ibadah lagi. Dan para ulama itu sepakat, ibadah yang masih kita lakukan di surga apa? Apa sih? Udah latihan belum kalau masuk surga? Ibadah yang dilakukan oleh penduduk surga itu ada salam, wa akhiru da'wahum anil hamdu lillahi rabbil alamin. Mengucapkan salam dan mengucapkan alhamdulillah. Yang banyak menyebarkan salam di dunia berarti dia calon. Yang banyak mengucapkan alhamdulillah berarti dia calon. Nggak pernah mengucapkan salam, alhamdulillahnya pelit. Karena ada alhamdulillah banget, ada alhamdulillah yang begitu tuh mohon maaf. Agak ya kalau naik pesawat kelasnya kelas surat Maryam, surat yang di dalamnya siapa yang membacanya akan merasakan getaran rahmat dan kasih sayang. Bagaimana Nabi Zakaria ketika meminta dan Allah Tuhan yang maha berkuasa mengabulkan permintaan Nabi Zakaria alaihi salamu ala nabiyina afdalis salati wassalam, yang waktu itu washta'ala ra'su syaiba walan akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Bukan lagi rambutnya beruban,
Ishta'ala ar-ra'su syaiba. Kepalanya itu menyala dengan uban. Artinya apa? Artinya apa? Kepalanya itu sudah menyala dengan uban. Artinya apa? Gak ada satupun rambutnya yang washta'ala ar-ra'su syaiba. Penuh. Tidak ada satupun rambut yang tidak beruban. Sudah tua, renta, istrinya pun juga sudah tua. Tapi Allah kabulkan dengan rahmat dan kasih sayang. Di surga nanti kita akan menikmati membaca surat Maryam, karena ada liku-liku Nabi Zakaria sampai memiliki anak. Boleh nggak Habib, Ustaz, Pak Kiai, boleh nggak kita menyiapkan nama untuk anak kita? Calon anak kita belum lahir, kita sudah sibuk mencari nama. Boleh. Dari mana dasarnya? Surat Maryam. Karena ayatnya gimana? Kalau bisa jawab nanti dapat sepeda. Masih ada nggak sepeda? Ada? Hah? Nanti kan dikasih nama Yahya. Lam naj'al min qablu samiyya. Nabi Yahya belum lahir, tapi sudah diberitahu, wahai Zakaria, nanti kamu akan punya anak laki-laki yang kami beri nama Yahya. Belum ada yang mendapatkan nama seperti itu. Kemudian setelah itu kisah Siti Maryam. Bagaimana kedatangan malaikat Jibril yang memberikan berita gembira, kamu akan punya anak. Anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiyya. Bagaimana saya bisa punya anak? Saya tidak pernah disentuh oleh seorang laki pun. Gimana saya bisa punya anak? Qala huwa alaihi hayyin. Allah mengatakan itu bagi Allah mudah. Sampai akhirnya mengandung. Pergi ke wilayah timur dari Yerusalem atau Baitul Maqdis. Mengandung dan sampai saat akan melahirkan. Ketika sudah rasa untuk bersalin atau melahirkan, fahuzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Pohon kurma goyangkan. Wih, masa orang hamil disuruh? Nanti dikatakan oleh para ulama, itu isyarat untuk berusaha. Nggak boleh hanya berpangku tangan, hanya diam, tidak. Berusaha. Bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutban janiyya. Goyangkan pohon kurma tersebut, maka akan berjatuhan kurma-kurma muda. Dan sampai saat ini penelitian para ilmuwan, siapa yang membaca tentang penelitian para ilmuwan tentang pohon dan buah kurma akan kagum. Kenapa? Pohonnya itu Nabi Muhammad pernah menyebut pohon yang, siapa yang bisa menyebut, kata Nabi, kepadaku ada pohon mirip dengan orang yang beriman. Pohon itu kokoh, tidak tergoyahkan dan selalu membuahkan yang banyak dan bermanfaat. Pohon itu pohon kurma. Dan nanti para ilmuwan mengatakan pohon kurma itu usianya bisa ribuan tahun. Bisa ribuan tahun. Buah kurma tidak ada yang berbahaya dari buah kurma kecuali bijinya doang. Ini kalau ada yang makan bijinya ya silahkan aja gitu kan. Nanti mirip-mirip sama yang makan biji kurma sih. Onta. Jadi makanan onta itu biji kurma. Siti Maryam melahirkan, dan ketika melahirkan bayi laki-laki, semua menuduh Siti Maryam tidak berbicara. Siapa yang berbicara? Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana
bayi yang belum komplit giginya. Jadi seorang itu bisa ngomong tuh kalau apa coba? Mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau yang giginya udah habis suruh ngomong deh. Bener. Makanya menjadi imam itu kan, menjadi imam sholat itu nggak boleh sembarangan. Kalau mohon maaf ya, mohon maaf. Sealim-alimnya, seistimewa-istimewa, kalau giginya habis nggak boleh jadi imam. Karena baca Al-Fatihahnya gimana nanti? Waladhdallin gimana waladhdallin? Waladhdallin. Itu ada aturan. Giginya belum komplit, masih merah. Kemudian kan seorang bayi baru bisa berbicara kalau merekam. Makanya kan yang pertama keluar dari mulut bayi, apa yang selalu dia dengar dari yang di sekelilingnya, entah ibunya, entah pembantunya. Nah ini baru keluar dari perut ibunya langsung apa? Inni Abdullah, atani al-kitab, wa ja'alani nabiyya, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Masih digendong, keluar suara. Rahmat dan kasih sayang Allah. Sampailah wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Salam sejahtera di hari aku dilahirkan, di hari aku diwafatkan, di hari aku dibangkitkan. 3 waktu, 3 masa. Siapa yang selamat di 3 masa itu, dia berbahagia. Ketika lahir, ketika wafat, dan ketika dibangkitkan. Kita yang sudah lahir, alhamdulillah sudah selamat. Karena kan memang bayi dilahirkan antara hidup dan, mohon maaf, kadang-kadang ada disebut maaf, nyungsang ya. Tapi sekarang sudah ada apa? Sudah ada sesa. Zaman dahulu kan ketika diwafatkan, banyak orang yang wafat belum maaf, belum mendapatkan husnul khatimah. Nauzubillah. Kemudian hari dibangkitkan, nanti dibangkitkan banyak dengan bentuk yang bermacam-macam. Tetapi kalau kita menjadi umat Nabi Muhammad yang berusaha semaksimal mungkin meneladani Nabi Muhammad yang mengatakan, umatku dibangkitkan dalam keadaan ghurran muhajjalin. Nanti kita akan tahu mana umat Nabi Muhammad, mana umat Nabi Musa. Dari mana kita tahunya? Dari wajah yang bercahaya. Min atharil wudu, dari bekas wudunya, sehingga nanti akan terlihat umat Nabi Muhammad yang bercahaya. Kemudian surat Maryam, kalau dibaca dengan seksama maknanya, dan kalau dibaca secara tartil, itu kita akan seakan-akan kita mendengarkan puisi dari Tuhan. Karena hampir hurufnya itu kan ya zikrul rahmati abdika Zakaria inna nidaan khafiyya, ya, kemudian nanti ada beberapa huruf yang lain. Singkatnya surat Maryam surat yang penuh dengan rahmat. Yang kedua surat Yusuf. Nanti kita kalau masuk surga, kita akan membaca surat Yusuf. Tapi membacanya dengan menikmati, seperti seorang yang membaca nostalgia kehidupan masa lalu. Dia akan bersyukur ternyata diselamatkan. Surat Yusuf turunnya ketika Nabi Muhammad SAW baru saja kehilangan istri beliau Siti Khadijah, kehilangan paman beliau Abu Thalib. Dan ada juga riwayat mengatakan Nabi baru pulang dari hijrah ke Taif, berangkat ke Taif, diusir oleh penduduk Taif, dilempari batu, keadaan yang sangat sulit. Turun surat Yusuf. Dan kalau kita baca surat Yusuf, surat yang cukup populer di tengah-tengah kita. Kalau ada yang mengandung, ada yang hamil, biasanya ada ritual baca doa. Nah, dalam ritual itu yang dibaca surat Yusuf. Tujuannya seringnya kita salah. Tujuannya biar tampan, biar cantik. Padahal itu semua tergantung ibu dan bapaknya.
Jangan salahkan kalau udah baca surat Yusuf kemudian masih mirip sama bapak dan ibunya, memang bapak dan ibunya. Terus kalau mau mirip dengan Nabi Yusuf kan jauh sekali. Nanti kita curiga. Baca surat Yusuf untuk di dalam surat Yusuf ada silaturahmi. Bagaimana seburuk-buruknya saudara mereka adalah laksana bintang. Karena Nabi Yusuf mengatakan, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Bintang-bintang. Karena memang saudara kita kadang-kadang bintang yang belum tapi tetap bintang itu bercahaya, bintang itu tinggi. Surat Yusuf memberikan pesan kepada kita, jangan pernah berperilaku kepada saudara dengan tidak bersaudara. Saudara harus diperlakukan dengan bersaudara. Seburuk apapun, kalau kita berbicara silaturahmi yang Nabi Muhammad ajarkan kepada kita, laisa al-wasil bil mukafi, innamal wasil man wasala man qata'a. Yang menyambung silaturahmi bukan yang membalas kunjungan. Anda dikunjungi oleh sepupu Anda, minggu depannya Anda membalas lagi, itu namanya bukan silaturahmi, itu namanya membalas, mukafi, membalas kunjungan. Tapi yang dimaksud dengan silaturahmi adalah yang menyambung, siapa yang memutuskan hubungan. Bagaimana Nabi Yusuf dilempar ke dalam sumur, bagaimana Nabi Yusuf disobek-sobek bajunya, difitnah sampai masuk ke penjara, dari penjara menjadi pembesar. Dan Nabi Yusuf alaihissalam wa ala nabiyina afdhalis salati wassalam, beliau memaafkan. Surat Yusuf, surat yang kalau kita baca, siapa yang sedih, dikatakan oleh para ulama, siapa yang dalam keadaan duka, dalam keadaan sedih, hendaknya membaca surat Yusuf. Siapa yang dalam keadaan sulit, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan menghadapi problem, baca surat Yusuf. Karena dalam surat Yusuf akan diuraikan bagaimana tahap demi tahap yang semuanya akan berakhir dan bermuara. Allah tidak akan menyia-nyiakan siapa saja yang berbuat baik. Surat Yusuf akan kita baca nanti di surga dengan menikmatinya, dengan seperti seorang membaca nostalgia masa-masa lalu. Karena dalam surat Yusuf dijelaskan bagaimana liku-liku kehidupan. Kalau ada yang terjebak ke dalam lubang, ada yang terjebak ke dalam 2, 3, 4 problem, baca surat Yusuf. Kenapa? Karena Nabi Yusuf pernah dilempar ke dalam lubang, Nabi Yusuf pernah masuk ke dalam penjara. Dan siapa yang memiliki jabatan, baca juga surat Yusuf. Bagaimana ketika memiliki jabatan, tidak pernah jabatannya membuat dia lupa kepada Allah, membuat dia lalai dan lupa dari amanat dan tanggung jawabnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan, bulan Al-Quran, semakin kita dekat dengan Al-Quran, dan semoga Al-Quran akan menjadi yang memberikan syafaat kepada kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali akan ada tanya jawab. Kita kembali kepada MC. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jazaa. Tausiah yang sangat luar biasa disampaikan oleh guru kita. Namun sebelum kami tutup, barangkali ada pertanyaan dari jamaah. Kalau tidak ada, ataupun juga yang menyaksikan secara live yang akan bertanya, silakan di kolom komentar dan nanti kami akan sampaikan. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Kiai. Menarik sekali yang Pak Kiai bilang tadi mengenai kita tuh mesti pede bahwa kita insya Allah akan masuk surga. Kalau saya pribadi, mungkin juga jamaah yang lain ada juga ya yang berpikiran seperti saya mungkin ya.
Pada dasarnya sih kami pede-pede aja, insya Allah untuk masuk surga ya. Tapi pernah kita dengar hikayat yang menyatakan ada seorang ahli ibadah yang tiba-tiba di akhir hidupnya dia jadi su'ul khatimah. Ada seorang yang ahli maksiat, dia malah husnul khatimah ya. Nah, hal-hal ini kan yang maaf kata kalau bahasa anak sekarang bilang, lu jangan kepedean kan begitu. Bagaimana caranya menyikapinya gitu Pak Ustaz, Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah satu hadis yang sahih. Hadis yang sahih menjelaskan bahwa ada orang yang beramal dengan amal ahlul jannah, kemudian dia tergelincir gitu. Nah, hadis ini mengingatkan kepada kita semua itu kembali kepada Allah. Nggak boleh saya siapapun mengklaim berlebihan, tetapi jangan lupa juga hadis itu digabung juga dengan hadis-hadis yang terkait. Seperti apa? Di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah yang sering dibaca di beberapa pengajian, di beberapa masjid, tentang hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, hadis 40 tersebut. Kemudian di dalam Riyadhus Shalihin juga, di sana tentang bab taubat. Bagaimana ada orang yang pernah membunuh 99 jiwa, 99 orang, pernah membunuh 99. Kita yang di sini ada nggak pernah bunuh orang? 99, nggak tanggung-tanggung. Tapi hatinya ini kan ada, di sini kan ada fitrah nih, ada fitrah, nggak nyaman, mau tobat. Sebetulnya kita semuanya ini kan ada fitrah untuk tobat, dorongan untuk tobat, tapi dorongan itu sering kalah dengan hawa nafsu, sering kalah dengan lingkungan, sering kalah dengan suasana dan seterusnya. Akhirnya dia bertanya kepada teman, saya mau tobat, tunjukin dong ke kiai yang mana saya datang gitu kan. Tuh pergi ke sana. Dan Pak Kiai, saya mau bertanya, pintu tobat masih dibuka? Memangnya dosa kamu apa? Saya telah membunuh 99 jiwa. Hah? 99? Astagfirullahaladzim. Itu dosa terlalu besar ini. Akhirnya si pembunuh ini, mungkin bahasa kita stres, dibunuh sekalian. Jadi genap 100. Yang bertanya pernah bunuh Ustaz? Kan gak pernah. Alhamdulillah. Ini yang dibunuh siapa coba? Udah 99, sekarang plus Ustaz yang dibunuh. Pulang ke rumah tapi masih belum tenang. Jadi ini memang nanti dikatakan semua manusia di sininya itu ada, tapi tertutup dengan ego, tertutup dengan kepentingan, tertutup dengan macam-macam. Akhirnya tanya lagi sama temennya, saya masih belum tenang nih mau tobat. Coba kamu ke sana, itu lebih sepuh. Karena memang kan kadang-kadang dokter tuh ada yang masih muda, ada yang udah sepuh. Kalau yang masih muda kan kaget kan gitu. Tapi kalau yang udah pengalaman gimana? Datang ke yang lebih sepuh, Pak Kiai, atau Syekh, wahai guru, saya ingin bertanya pintu taubat masih dibuka atau tidak? Pintu taubat gak pernah ditutup sampai nyawamu di kerongkongan atau matahari terbit dari timur atau dari barat? Dari mana matahari? Matahari terbit dari barat, kalau dari timur kan setiap hari. Tapi dosa saya besar. Saya pernah membunuh 99 plus 1 jadi 100. Pengampunan Allah dan kasih sayang Allah lebih luas. Tapi sekarang kamu tinggalkan tempat dan lingkungan yang buruk. Masih dimaafkan? Masih, karena tidak pernah ditutup dan
Dosa sebanyak, sebesar apapun dosa manusia tidak bisa dibandingkan dengan luasnya. Tapi bukan berarti kita mau nyuruh orang maksiat kalau gini, bukan. Ini jangan disalahpahami. Ketika berbicara ini bukan untuk silakan maksiat, enggak. Akhirnya diminta untuk meninggalkan lingkungan yang buruk, siap-siap untuk pergi ke Rasulullah. Masjid Al-Bakri, dari rumahnya menuju Rasulullah, gak sampai-sampai meninggal dunia di tengah jalan. Belum seperti kita, udah berapa kali puasa, udah berapa kali sholat, udah. Belum, mantan apa? Mantan bukan preman lagi. Kalau preman bener-bener preman apa bahasa kita ini? Yang udah di tengah jalan meninggal dunia. Malaikat azab akan mengambil, malaikat rahmat akan mengambil. Sampai dalam hadis itu dikatakan terjadilah silang pendapat dan sengketa antara malaikat rahmat, malaikat azab. Malaikat azab mengatakan ini hak saya karena belum ngapa-ngapain. Malaikat azab bilang dia sudah melangkah untuk taubat. Akhirnya Allah mengatakan, hai dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab, sebentar, ukur kemana dia lebih dekat. Begitu diukur, dibuat oleh Allah lebih dekat ke lingkungan yang baik. Begitu diukur, dua-duanya mengakui ya ini lebih dekat ke tempat yang baik, masukkan dia ke dalam surga. Nah, jadi hadis yang tadi ditanya itu memang tujuannya untuk mengingatkan kepada kita jangan sampai lengah, jangan sampai, maaf, kalau mendapatkan hidayah jangan sombong, jangan sombong. Melihat ada perempuan pakaian tidak jelas itu, astagfirullahaladzim. Kamu nggak tahu, jangan-jangan dia lagi mau berubah, cuma belum punya momen. Dia mau berubah, cuma karena kehidupan sudah lama seperti itu, mau berubahnya gampang atau susah? Susah. Jangan-jangan hatinya sudah berubah. Karena dalam beberapa riwayat tentang bangsa Bani Israel, itu Allah pernah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menyampaikan, wahai Musa, sampaikan kepada ulama Bani Israel itu aku tidak suka dengan dia. Dan sampaikan kepada si wanita yang dikenal tidak baik itu aku senang dan suka dengan wanita itu. Kenapa? Ternyata si ulama tersebut pernah berpapasan dengan si wanita yang terkenal wanita kotor. Taufiqul hidayah gitu kan. Karena menganggap si wanita ini kotor. Tapi si wanita kotor itu tahu ada Pak Kiai, merasa banyak dosa. Allah mengatakan, aku tidak suka dengan yang merasa bersih lalu meremehkan, dan aku suka dengan yang merasa kotor lalu menghargai. Jadi kita husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada seluruh hamba-hamba Allah. Kalau kita baca sejarahnya, Sayyidina Umar itu sebelumnya siapa sih? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda, sebelum beriman kepada Rasulullah, beliau siapa? Mau bunuh Nabi, mau bunuh Nabi. Silakan baca lagi Khalid bin Al-Walid. Siapa Khalid bin Al-Walid? Juga musuh Nabi. Tapi berubah tidak? Makanya kenapa kita setiap sholat itu harus baca surat Al-Fatihah, rukun sholat Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah kan ada ihdinas shiratal mustaqim. Karena boleh jadi tergelincir. Nah, jangan sampai kesombongan itu membuat na'udzubillah seorang menjadi tergelincir. Jangan pernah meremehkan siapapun, dan upayakan semua yang baik yang kita lakukan itu kita minta kepada Allah untuk mendapatkan istiqomah yang akan mengantarkan kepada kita mendapatkan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa apa yang disampaikan beliau. Kami ucapkan terima kasih kepada satu pertanyaan di mana hal ini, namun jualan waktu yang telah berakhir. Mudah-mudahan kita bisa berkesempatan kembali bertemu dengan guru kita dalam rangka menuntut ilmu. Sebagai info tambahan,
dalam rangka Festival Ramadan, Yayasan Bakri Amanah bekerjasama dengan Masjid Al-Bakri Taman Rasuna Jakarta Selatan yang bertemakan bahagia bersama Ramadan, di mana di dalamnya terdapat iftar dan paket buka puasa, juga kado bahagia anak negeri, kado bahagia keluarga duafa, tebar Quran dan Iqra serta juz amma, dan yang terakhir zakat fitrah dan fidyah. Untuk lebih lanjut silakan kunjungi stand kami yang berada di Tangga atau langsung ke kantor yang berada di samping Damkar Taman Rasuna Jakarta Selatan. Insya Allah kita akan bertemu kembali di hari ini ba'da salat tarawih bersama Dr. Kiai Haji Rahman Agus Tasbih MM. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini serta para jemaah sekalian yang menyaksikan secara live, kita bisa berkesempatan untuk menuntut ilmu kembali bersama guru-guru kita tercinta. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira pada guru kita yang telah menyempatkan waktu. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis agar pengajian kita bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.